Dan memang kelemah lembutan bukanlah sesuatu yang gampang karena implikasinya adalah suatu bentuk pengendalian diri. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Saudara, pembacaan kita hari ini adalah berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Ini powerful saudara. Sekali lagi Tuhan Yesus sedang menyatakan paradoks nilai-nilai kerajaan Allah dibanding dengan apa yang menjadi penilaian dunia. Dunia berkata siapa yang kuat, siapa yang tangguh dan cekatan, merekalah yang mewarisi bumi. Tapi tidak demikian dengan apa yang Yesus katakan. Orang yang lemah lembut itulah yang mewarisi bumi. Apa maksud Yesus dengan kata lemah lembut ini? Kata ini berasal dari bahasa Yunani praos atau prautes. Jadi kata ini dipakai untuk obat yang menenangkan atau juga saudaraku hewan yang telah dijinakkan. Jadi seperti angin sepoi-sepoi. Dalam pengertian kamus bahasa diterjemahkan lembut atau rendah hati. Di sini kita harus mengerti bahwa lemah lembut bukanlah lemah, tapi adalah power under control atau kuasa yang terkendali. Kita mesti mengerti bahasa-bahasa ekspresi di dalam Alkitab. Karena memang bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani itu adalah bahasa yang menggambarkan sesuatu. Itu bahasa deskriptif namanya. Jadi kalau mereka menyebut kata lemah lembut, itu yang ada di gambaran mereka adalah seperti seekor kuda liar yang baru ditangkap, kemudian dipasang kekang dan dapat dikendalikan. Oh, kekuatannya masih ada, dia masih bisa menerjang kemana-mana karena dia masih kuat. Cuma dia telah terkendali. Itulah kata yang dipakai untuk menggambarkan kelemah lembutan. Dan memang kelemah lembutan bukanlah sesuatu yang gampang karena implikasinya adalah suatu bentuk pengendalian diri yang muncul dari dalam. Suatu bentuk pengendalian diri karena kesadaran yang muncul dari dalam bahwa mereka tidak perlu memaksakan kehendaknya tetapi memberikan ruang bagi kehendak Allah untuk mengambil bagian pada kesempatan itu. Ya. Dan tentunya kelemah lembutan ini berhubungan dengan keputusan yang diambil oleh orang-orang. Ya, kalau kita hubungkan dari ayatnya ketiga dan 4, mereka yang merasa bahwa mereka bangkrut di hadapan Tuhan. Kemudian mereka yang juga tahu bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan karena dosa mereka. Dan sekarang mereka berjumpa dengan sesuatu yang ditawarkan kepada mereka. Dan muncul kekuatan yang baru di dalamnya. Kekuatan yang membawakan sebuah pengharapan baru. Nah, Yesus berkata bahwa mari kepada aku kamu yang lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sekali lagi, Tuhan mau mengajarkan kepada kita di dalam kerajaan Allah untuk kita dapat menjalankan kuasa yang Tuhan berikan. Kita perlu kelembutan supaya kita dapat mengendalikan kuasa itu, tidak menggunakan kuasa untuk menghancurkan kehidupan orang lain atau menggunakan kuasa secara abusif untuk merugikan orang lain, tapi kuasa yang membangun kehidupan orang lain. Tuhan Yesus berkata orang yang lemah lembut mewarisi bumi. Saudara, kita mengetahui mewarisi bumi tentu dapat dihubungkan dengan bagaimana bangsa Israel mereka mewarisi tanah perjanjian. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ucapan bahagia ini, maknanya tidaklah sepenuhnya berarti teritorial, saudara, atau material. Tapi ayat ini diartikan sebagai pemenuhan secara total daripada janji-janji Tuhan pada umat Tuhan, di mana pernyataan pemerintahan Tuhan terlaksana di dalam dan juga melalui orang percaya. Jadi kehendak Tuhan terjadi dan juga membumi di dalam kehidupan saudara dan saya.
Nah tentu kalau ini berhubungan dengan kuasa yang terkendali, bukankah itu yang Tuhan berikan kepada manusia waktu Tuhan menjadikan manusia sambil berkata begini. Dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia dalam gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas. Jadi saya yakin di sini Tuhan mengatakan bahwa kita akan dikembalikan kembali kepada mandat kerajaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia untuk dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi kita akan menyatakan gaya hidup kerajaan Allah. Kita dapat menyatakan gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Allah di muka bumi ini. Saudaraku, mari kita belajar dari Yesus supaya kita hidup dalam kelemah lembutan untuk kita mewarisi bumi. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amin.